tahan. Ya, Israel tahan dulu Pak akan Mustafa. Ini ya, menarik ya, saya kembali ke Prof Yon dulu. Apalagi Prof Yon, kalau kita kaitkan dengan posisi politik Netanyahu di dalam negeri, dia juga kan sebenarnya lagi ngeri-ngeri sedap gitu kan. Dia harus bagaimana mengamankan perang ini sebagai panggung dia untuk mempertahankan kekuasaan. Kalau tidak, habis juga dia. Banyak kasusnya dia juga yang akan kemudian dituntut oleh Netanyahu. Tapi Prof Yon, bagaimana sebaiknya negara-negara internasional itu harus bersikap? Kan banyak negara yang sebenarnya diam, tapi dalam hati, syukurin lo. Ya kan? Diam tapi bersyukur ketika Iran kemudian mewakili suara banyak negara menggempur Israel. Anda melihatnya seperti apa, Prof? Ya, kan sudah mulai muncul kesadaran ya, bahkan di antara pemimpin-pemimpin dunia yang melihat sebenarnya Iran itu adalah troublemaker ya, anak kecil yang tengil istilahnya, yang selalu mengganggu. Tapi ketika dibalas dia teriak-teriak minta tolong, jadi seperti play victim, seperti menjadi korban. Nah, ya, dia lupa apa yang dia lakukan di Gaza ya. Iya, pada saat terjepit ya, kondisinya terjepit, dukungan itu semakin berkurang. Nah, dia mencoba untuk mencari musuh baru yang bisa mendekatkan ya teman lamanya untuk mau bergabung. Nah, Iran dijadikan sebagai target. Tetapi resikonya ternyata kan itu bukan mengangkat nama Netanyahu ya. Setelah serangan dilakukan oleh Iran itu dampaknya sangat fatal gitu ya. Rakyat penduduk Israel terutama yang di Tel Aviv atau di Haifa kan belum pernah menyaksikan rumah-rumahnya hancur ya, berjatuhan, kemudian sebagaimana, padahal itu kan hal-hal yang wajar yang selalu dilakukan oleh Israel ya. Dan seakan-akan minta belas kasihan ya, bahwa Iran telah melakukan serangan terhadap rumah dan lain sebagainya. Sehari-hari yang melakukan mereka adalah seperti itu ya. Jadi kadang orang kemudian dunia internasional juga mulai melihat begitu ya, bahwa perang yang dilakukan oleh Israel itu kan seperti perang yang sudah tidak jelas lagi begitu ya. Bahkan lebih banyak merugikan ya, memberikan dukungan kepada Israel ya, dibandingkan kemudian ya mulai berpikir ya, punishment saya kira juga mulai harus dilakukan ya. Netanyahu adalah masalah. Nah, ini juga harus bisa kemudian diselesaikan, karena kalau tidak ya dari mulai memimpin ya 93 atau 95 ya, itu kan agenda-agendanya adalah agenda perang begitu ya, tetapi justru tidak menambah kedamaian ya, semakin banyak ya musuh-musuh yang menjadikan Israel semakin tidak aman begitu ya. Saya kira ini ya kondisi Israel seperti itu ya. Ya, baik. Prof Yon dan Pak Mustafa, sejenak kami ajak Anda kembali berdua untuk kembali ke Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Sepertinya sambil kita mungkin bisa melihat gambar langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, ini dari jauh kita bisa saksikan, saya melihat ada wajah-wajah warga negara Indonesia yang sudah tiba di Terminal 3, khususnya di kedatangan internasional. Tapi kami belum bisa memastikan karena belum keluar dari ruang kedatangan, sehingga kami belum bisa melihat kondisinya seperti apa. Tetapi hampir pasti dipastikan, karena juga tampak di sana ada beberapa staf dari Kementerian Luar Negeri yang mendampingi warga negara Indonesia kita yang sudah berhasil dievakuasi untuk gelombang pertama ini dengan menumpang Turkish Airlines. Saya akan berusaha menghubungi jurnalis NTV Emir Hamzah yang masih bertugas di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Mudah-mudahan nanti bisa melakukan pemutakhiran informasi terkait dengan kepulangan warga negara Indonesia yang sudah tiba di tanah air untuk gelombang pertama ini. Ya, baik. Sambil mengikuti perkembangan terkini dari Bandara Soekarno-Hatta, saya kembali ke narasumber kita, saya kembali ke Pak Mustafa. Pak Mustafa, kalau menurut analisa Anda, kira-kira setelah Uncle Sam sebagai hopengnya Israel ikut campur cawe-cawe, apakah Tiongkok dan Rusia juga akan mengikuti jejak Amerika Serikat, Pak Mustafa? Ya, salah satu faktor tepatnya tercapai gencatan senjata karena Tiongkok sama Rusia tidak atau enggan terlibat langsung dalam perang ini. Karena? Walaupun dia mendukung Iran, ya, tapi mendukung secara diplomasi. Tapi kalau militer, ya, dia kelihatannya tidak ada sinyal atau lampu hijau dari negara-negara dari Rusia dan Tiongkok untuk terlibat
dalam perang ini berada di belakang Iran. Ya. Tidak ada untungnya bagi mereka, begitu? Betul, betul, betul. Kalau perang ini meluas, katakanlah yang sering dinarasikan akan jadi perang dunia ketiga, apa keuntungannya? Karena nanti kalau terjadi perang, ya Tiongkok terutama ya. Kepentingan bisnis Tiongkok ini kan besar. Dan supply energi Tiongkok ini kan sebagian besar dari Teluk Persia. Betul. Dari Iran, dari Qatar, dari Uni Emirat. Kalau ini terhambat, misalnya Selat Hormuz ditutup, ya tentu Tiongkok yang akan paling merana kan. Ya. Tentu ya ini Tiongkok sudah ada kalkulasi bisnisnya seperti itu. Buat apa saya terlibat yang seperti kayak begini, yang juga hasilnya agak jelas? Lebih baik kita mempertahankan yang sudah jelas ini. Jangan sampai terjadi perang meluas, tapi supply energi ini tetap aman. Tentu begitu kan. Rusia, ya ini Rusia lagi. Rusia ini kan sudah capek dengan perang Ukraina. Ya. Sampai sekarang perang panjang juga ya mereka ya. Mau perang lagi itu kan. Itu kan seperti tidak masuk akal. Jadi kondisi kedua negara ini yang dicalonkan sebagai calon kuat membackup Iran, kelihatannya mereka tidak siap. Siapnya hanya membantu mendukung secara diplomasi. Iya, iya. Ini artinya saya kembali ke Prof Yon, ini adalah perang yang sepi ya. Prof, analisa Anda, Prof? Ya, memang dunia pada umumnya kan tidak siap dan tidak mau berperang ya. Negara-negara Arab kan juga sudah lama ya merasakan bahwa ya pasti perang akan mengganggu ekonominya. Iya, lagi resesi ekonomi malah bikin perang ya kan? Ya, ngabis-ngabisin uang gitu. Betul. Siapa yang mau kasih ke perang kalau kemudian tujuan keuntungannya juga belum jelas ya. Beda kan perang dunia 1, perang dunia 2 itu kan masalah eksistensi, sumber daya yang harus mereka rebut dan lain sebagainya. Nah, sekarang kan jadi nggak jelas ya. Israel dengan Iran itu kan dua negara. Israel dari aspek mengatakan eksistensi Israel yang harus dijaga. Tapi kan apakah semua negara harus mengorbankan diri guna menjaga eksistensi Israel kalau tidak ya mendapatkan keuntungan ya demi kepentingan nasional mereka begitu ya, termasuk Cina, Rusia kan juga saya kira seperti itu ya pertimbangannya, apalagi ya, Amerika yang sudah dikritik ya uang pajaknya banyak dipakai ya untuk misi-misi ke Timur Tengah, tetapi returnnya belum juga berhasil ya. Contohnya di Afghanistan kan investasi perangnya besar, tapi kan belum sampai mendapatkan return sudah pulang duluan ya keluar dari Afghanistan. Nah, hal-hal semacam itu kan mungkin tidak mau rakyat Amerika itu terulang kembali begitu ya. Apa untungnya bagi Amerika berperang ya melawan Iran? Toh selama ini Iran tidak pernah menjadi ancaman bagi Amerika, tetapi kan sebagai ancaman bagi Israel. Nah, dari sisi ini saya kira bisa dipahami kenapa kemudian sebagian besar negara-negara itu ya tidak berpikir untuk perang ya, karena untuk melindungi kepentingan ekonomi dan juga dalam kondisi yang perlu ya untuk mendapatkan stabilitas ekonomi dan juga stabilitas politik ya secara global. Saya kira gitu ya. Artinya Prof Yon, sikap atau reaksi negara-negara di Timur Tengah sendiri yang seperti ini merupakan sikap yang paling tepat, paling wajar ya, tetapi dalam hati ya bersyukur juga ada yang menyerang Israel begitu ya, Prof. Ya, tanpa harus ketahuan kan bahwa tanpa harus ketahuan ya.